Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nabila, kelas Biologi 3, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS saya oleh Ibu dosen Ibu Junaida MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang paragraf. Semoga teman-teman yang mendengar dan melihat video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas videonya. Tetap semangat dan tetap belajar ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe video ini. Paragraf. Bahasa mengenal paragraf. Bahasa mengenal beberapa istilah dan satuan-satuannya. Dalam ilmu bahasa dikenal dengan satuan yang bermakna. Satuan bahasa dimulai dari bunyi atau fonem, kata atau morfem, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Berdasarkan urutan tersebut, penulisan paragraf dan wacana merupakan urutan terakhir yang membentuk suatu pembicaraan dan tulisan yang kompleks sehingga menjadi satuan terbesar dari ilmu bahasa. Membuat sebuah tulisan memerlukan paragraf. Kita mengenal beberapa, yaitu tulisan yang menjorok ke dalam. Dalam pembuatan paragraf memerlukan beberapa hal karena harus ada kepaduan dan kesepadanan isi paragraf. A. Hakikat paragraf. Bila kita memperhatikan sebuah karangan, akan terlihat ada beberapa kelompok kalimat yang jumlahnya tidak sama. Hal ini bergantung kepada luas dan sempitnya ide yang akan disampaikan oleh pengarang. Selain itu, penulisannya pun ada yang menjorok ke kanan antara 5-7 ketukan. Bagian karangan seperti itulah yang disebut paragraf. B. Fungsi dan syarat paragraf. Fungsi pembentukan paragraf. Paragraf dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang akan memudahkan pengarang tersebut membuat tulisan. Adapun fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. A. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan. B. Memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. C. Pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. D. Pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. E. Membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. F. Sebagai tanda pikiran baru dimulai. G. Memungkinkan perhatian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Penulis dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam penulisan paragraf. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf diantaranya: A. Kesatuan, atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. B. Kejadian, atau hubungan antara kalimat dalam satu paragraf berkaitan. C. Isinya relevan dengan karangan. D. Pengembangan atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam, diksi, keefektifan yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar jika sesuai dengan kaidah
paragraf. Pembentukan paragraf yang baik kiranya memerlukan beberapa unsur, yaitu 1. Kesatuan. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan kaitan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Kedua, koherensi. Kekompakan, hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. 3. Pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. D. Kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Penyusunan paragraf sebagai berikut. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. E. Macam-macam paragraf. Paragraf dapat dibagi berdasarkan isi dan letak kalimat utamanya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Jenis paragraf berdasarkan isi. A. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh Soedarno dan Hikmat. B. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. C. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membaca akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. 1. Teknik pengembangan eksposisi. A. Teknik identifikasi. Sebuah teknik pengembangan eksposisi yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. B. Teknik perbandingan. Teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Dalam menyampaikan uraian dengan teknik perbandingan, hal yang harus kita perhatikan adalah tujuan penggunaannya. Teknik yang dapat digunakan untuk menyampaikan perbandingan adalah A. Perbandingan langsung. B. Analogi. C. Perbandingan kemungkinan. C. Teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran, contoh-contoh, atau penjelasan yang khusus atau nyata. D. Teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. E. Teknik definisi. Definisi adalah penjelasan terhadap arti kata
atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. F. Teknik analisis. Teknik analisis merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Teknik analisis dapat dibagi atas sebagai berikut. A. Analisis sebab akibat. B. Analisis bagian. C. Analisis fungsional. Dan D. Analisis proses. D. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada balasannya. E. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. 2. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. A. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. B. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. 1. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 2. Analogi adalah pola penyusunan yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah persamaan dalam bidang berbagi segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain. 3. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Ada 3 pola hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan sebab akibat 1, akibat 2. A. Sebab akibat. Penalaran ini berawal dari peristiwa yang merupakan sebab, kemudian sampai pada kesimpulan sebagai akibatnya. Polanya adalah A. Mengakibatkan B. B. Akibat sebab. Dalam pola ini, kita memulai dengan peristiwa yang menjadi akibat. Peristiwa itu kemudian kita analisis untuk mencari penyebabnya. C. Sebab akibat 1, akibat 2. Suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga
hingga timbul rangkaian beberapa akibat. C. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik. Kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. 3. Paragraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahuluan berisi tentang tujuan dan pembatasan topik pembicaraan. Selain itu, paragraf pembuka mengemukakan hal-hal yang menjadi penarik minat para pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan, ingin tahu para pembaca tentang apa yang diuraikan selanjutnya. 2. Paragraf pengembang. Disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau subtopik pembicaraan. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian. Bisa mengandung bermacam-macam atau isi seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan ini, paragraf itu ada banyak fungsi, ada syarat-syaratnya juga, jadi nggak sembarangan juga dalam membuat paragraf. Terus itu dia ada macam-macamnya juga, ya kan? Ada kerangkanya, ada paragraf berdasarkan jenis kalimat utamanya. Jadi dengan saya membahas materi ini, semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan ilmu dari video ini dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Cuman yang saya tekankan itu, paragraf ini mudah dipahami bagi yang ingin memahami ya, karena nggak rumit kok dalam membahasnya. Karena cuman itu paragraf adalah kayak karangan kan. Nah, paragraf itu punya jenis. Paragraf itu ada fungsi dan syarat ya. Fungsinya itu dalam pembentukan paragraf ada bisa menampung bagian kecil, gagasan utama karangan, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang, dan masih banyak lainnya. Sedangkan syarat-syarat paragraf itu bisa dari kesatuannya itu, dia berarti dalam paragraf itu hanya berisi satu pikiran utama dan kejadian. Nah, jadi antar kalimat di dalam paragraf itu harus saling berkaitan. Itu syaratnya, berarti dia harus relevan. Terus di dalam
di dalam paragraf itu harus ada kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, terus itu pasti kalian juga sering kan gunakanlah bahasa yang baik dan benar gitu. Jadi bahasa yang baik itu adalah bahasa yang berkaitan dengan ragam, diksi, keefektifan, yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar, dia jika disesuaikan dengan kaidah atau aturan bahasa. Jadi ngerti kan? Jadi bahasa yang baik itu dia yang berkaitan dengan ragam, dengan diksi, keefektifan yang nyambung gitu kan. Bahasa yang baik itu yang kita gunakan sehari-hari ini lah, yang nyambung. Pokoknya dia yang efektif gitu. Terus itu dia dipakai sesuai dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar itu dia sesuai dengan kaidah atau aturan. Yang benar yang menurut aturan, yang menurut kaidah-kaidahnya, yang ada aturannya lah. Nah, masuk ke unsur paragraf. Unsur paragraf itu juga banyak kok, tadi ada kesatuan, koherensi, pengembangan, ya kan? Jadi kan itu saya bahas juga. Jadi teman-teman mungkin bisa menyimaknya. Terus ada kerangkanya. Kerangka paragraf itu bisa menentukan temanya. Jadi kita sebelum membuat paragraf kita harus tentukan temanya dulu. Temanya apa ya? Terus itu kita juga tentukan ide pokoknya. Kan nggak mungkin kan kita buat paragraf kita nggak tahu ide pokoknya apa. Terus itu biar bisa menuangkan kalimat ke menjadi ide dasar paragraf. Terus itu menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Jadi harus ada kalimat penjelas dalam membuat paragraf. Terus ada macam-macam ya kan. Macam-macam itu ada narasi. Paragraf ada narasi kan, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi. Terus ada persuasi. Jadi kan bisa dijelasin kan, udah dijelasin juga apa itu narasi, apa itu deskripsi. Narasi itu biasanya dia kayak menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Tapi kalau deskripsi itu dia lebih ke hal menggambarkan, mengobjekkan, sehingga kita bisa tanpa kita melihat langsung kita tahu deskripsi itu kayak mana. Mendengar, digambarkan gitulah. Sedangkan eksposisi itu dia informasi gitu. Atau cara, teknik, petunjuk, kiat, ialah seperti itu. Sehingga orang yang membaca akan bertambah wawasannya. Jadi kayak apa ya, cara memasak udang bakar. Nah, itu termasuk teks eksposisi sih. Terus itu ada argumentasi. Argumentasi itu dia kayak pendapat gitu, berargumen. Ada orang yang berargumen. Argumennya dia mengeluarkan pendapat dia gitu. Itulah. Terus dia pun ada alasan juga biasanya. Sedangkan persuasi itu sifatnya dia mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca sehingga seseorang ini bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Itu jenis-jenis kan, ada jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya, ada deduktif, induktif, dan campuran ya kan. Deduktif itu tadi dia yang mau dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan induktif ya kan, dia dimulai dengan mengemukakan penjelasan, kemudian diakhiri dengan topik ya kan. Terus itu ada campuran itu dia dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Dan ada namanya, tadi kan ada fungsi paragraf berdasarkan fungsinya, ada pembuka, ada pengembang, dan penutup. Pembuka itu kayak pendahuluan, misalnya ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Terus itu ada pengembang, namanya pengembang kayak seperti dibilang isinya lah gitu. Terus itu penutup itu dia kayak mengakhiri sebuah uraian gitulah, kayak seperti penegasan, kritikan, atau kesimpulan gitu. Nah, seperti rangkuman gitulah dia. Oke, jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya minta maaf. Semoga materi kali ini teman-teman yang mendengarkan video ini bisa mengerti dan
langkahnya diberi kenikmatan. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.